adalah anak kelinci yang tinggal di sebuah lereng gunung. Suatu hari, Toki disuruh ibu membeli wortel di kebun milik Pak Tua si kura-kura. Toki yang sedang asyik bermain berseru kesal, tapi akhirnya dia tetap pergi. Toki, cepat kembali ya, jangan bermain-main dulu, apalagi ke hutan yang lebat, di sana sangat berbahaya. Berangkatlah Toki menuju kebun milik Pak Tua. Dia melewati jalan di hutan. Toki pun tiba di kebun Pak Tua. Ogukah tadi? Bukan tut. Kata Pak Tua si kura-kura. Toki berdiri menunggu di sana sambil bermain melompat-lompat. Saat sedang melompat-lompat, Toki melihat seekor kupu-kupu yang bercahaya. Ada kupu-kupu. Kelinci kecil, aku kupu-kupu dengan sayap indah. Aku suka terbang ke sana kemari. Aku terbang dulu ya dah. Kupu-kupu terbang meninggalkan Toki. Toki yang menyukai warna sayap kupu-kupu itu mengejarnya sampai akhirnya masuk ke dalam hutan lebat. Gimana aku? Aku tersesat. Toki kebingungan mencari jalan keluar dan tiba-tiba mendengar suara mendesis. Suara apa itu? Aku takut. Ternyata itu adalah seekor ular besar. Saat ular itu siap menerkam, seekor monyet besar menyambar badan Toki, membawanya terbang ke udara dan mendarat di sebuah batang pohon. Di sana, Toki bertemu dengan monyet lain yang ternyata adalah ibu dari monyet yang menolongnya dari ular tadi. Jangan takut. Kamu Jita jahat. Saya sedang menamakan kamu. Siapa namamu? Toki kemudian memperkenalkan diri, lalu menceritakan kenapa ia sampai bisa tersesat di hutan lebat. Kasihan sekali nasibmu. Di mana rumahmu? Toki menyebutkan rumahnya dekat dengan perkampungan manusia. Kemudian Mori mengantarnya separuh jalan. Setelah berpisah dengan monyet-monyet, Toki melanjutkan perjalanan sendirian. Saat itu, Toki bertemu dengan kawanan semut. Mereka berbaris dengan rapi. Toki bertanya pada 3 ekor semut apa yang sedang mereka lakukan. Kami sedang cari makanan. Kami bekerja sama mengumpulkannya. Kalau aku kecil, aku bisa bukan makanan. Kami bahkan mengangkat makanan yang kurangnya lebih besar daripada tubuh kami. Masya Allah, Toki takjub melihat semut-semut itu. Walaupun mereka kecil, tapi mereka tidak menyerah. Toki pun berpamitan dan melanjutkan perjalanan. Hari mulai petang, matahari mulai tenggelam. Toki teringat ibunya. Ibu pasti khawatir. Begitu pikir Toki. Ini semua terjadi gara-gara dia tidak mendengarkan nasihat ibu. Tiba-tiba terdengar suara itu lagi. Shh.
Ternyata ular yang tadi gagal menangkapnya masih mengejar Toki. Toki tidak bisa lari kemana-mana lagi. Ular itu segera mendekat dan membuka mulutnya lebar-lebar. Mau lari kemana kau kelinci? Ha 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 ha. Akhirnya aku menangkapmu kelinci. Ha ha ha. Kau! Toki memejamkan mata dan berteriak. Tiba-tiba Toki mendengar suara pukulan. Saat Toki membuka mata, ternyata ada seekor beruang yang menolongnya. Kau baik-baik saja kelinci bertopi. Apa yang kau lakukan di hutan ini sendirian? Tempat ini sangat berbahaya untuk seekor kelinci. Toki kemudian menceritakan kisahnya. Pak beruang kemudian mengantar Toki hingga ke ujung lembah. Dan Toki melanjutkan sisa perjalanannya sendirian. Matahari akhirnya tenggelam dan hutan mulai gelap. Toki harus hati-hati melangkah agar tidak terjatuh. Cahayanya gelap sekali. Aku tidak bisa melihat. Aduh, bagaimana ini? Tiba-tiba sebuah titik cahaya mendekat. Titik cahaya itu tidak menyerang Toki. Ternyata itu kunang-kunang yang ekornya mengeluarkan cahaya. Halo kelinci kecil, perkenalkan kami adalah kunang-kunang. Kami bisa mengeluarkan cahaya dari ekor kami. Kamu mau kemana? Ayo, kami akan membantu menerangi jalanmu. Toki berseru senang. Sekarang dia bisa melihat dengan bantuan kunang-kunang. Toki akhirnya tiba di ujung lembah terakhir. Di seberang sungai adalah perkampungannya. Tapi aliran airnya sangat deras. Toki tidak berani menyeberanginya. Seekor burung hantu mendarat di dahan tidak jauh dari tempat Toki berdiri. Burung hantu ini adalah hewan yang paling bijak di hutan. Kau kelinci yang lincah, kau bisa melompat dari satu batu ke batu yang lainnya dengan mudah. Tidak, aku tidak bisa menyeberangi sungai. Aku tidak berani. Tak apa jika kau takut jatuh. Justru itu baik, membuatmu waspada dan berhati-hati. Tapi ingat, jangan lupa biarkan rasa takutmu itu menghentikanmu melakukan hal-hal yang hebat. Toki sebenarnya tidak mengerti apa maksud kalimat Tuan Burung Hantu, tapi dia jadi berani. Toki mengambil ancang-ancang dan melompat. Akhirnya dia sampai di seberang sungai. Dari seberang sungai, Tuan Burung Hantu bertepuk tangan. Toki melambaikan tangan dan mengucapkan terima kasih pada Tuan Burung Hantu. Toki melompat berlari menuju rumahnya. Akhirnya dia bertemu ibunya. Toki! Maafkan Toki yang nakal, Ibu. Malam itu, Toki berhasil pulang setelah petualangan hebat. Toki telah belajar banyak hal. Sekarang Toki adalah seekor kelinci yang pemberani.